pulang pisau. Bapak. Oke, baik ya. Sekarang IKM dan IPK itu bukan saya yang bikin ya, itu dirjen yang bikin. Ya, dirjen aplikasi wajib. Setiap pelayanan satu orang wajib, baik itu polisi atau jasa, berulang-ulang wajib ya. Terus udah gitu, nanti kalau misalnya era terang atau calon PNS itu datang sini melayani, ada 10 orang aja, kalian harus waspada segera ya, harus jemput bola di sana karena 4 orang cuma di sini yang diwajibkan. Situ. Terus udah gitu, si Faisal mau minta tolong sama kalian semua, harus mau ya. Kalau nggak sibuk, kalau sibuk panggil Pak Dewa sama Pak Panitra. Paham? Terus nanti kalau misalnya si Faisal berarti minta tolong ini, berarti untuk didampingi pengisian, ya, pengisian biar contohnya. Kalau ini sudah selesai, lalu suruh si penggunanya itu pegang, menghadap sama si dia karena KTP-nya ditahan atau SIM-nya ditahan. Pokoknya tanda pengenal harus ditahan satu sebagai tanda, ya. Kalau nggak ada dua-duanya, kartu apalah yang disimpan di situ, ya. Karena apa? Untuk pegangan kita ini. Setelah mereka bawa ini sama kamu sebagai satpam, lalu mau kasih tanda penukaran kartu ininya, kalungnya sama tanda pengenal. Kalungnya kemarin udah dikasih tahu berapa jumlahnya? Kurang berapa? Hitungannya Kurang berapa jadinya? ini nambah. Kalau tadi berapa? Ya tahu berapa biasanya? Paling baik itu persen itu kemarin sekitar 25. jadi nambah lagi nanti suara itu. Mau lapor itu kita tulis pelaku permintaan. Hah? Pelaku permintaan. 30. Ya 30. Belum lagi tamu yang lainnya kan. Belum lagi nanti yang Namanya sidang sampai Kalau kurang kalung, aku bilang kemarin belangko pengisian. Aku ini udah ngomong kemarin, tambah lagi sekarang 2. Kalau nggak didengar omonganku nih, nggak pakai belangko permintaan, nggak akan dihiraukan omongan tulisan. Kalau hari Jumat tuh Harus pakai tulisan semua ke umum mintanya. kemarin orangnya nggak ada di umum kemarin. Hah? Kemarin kan nggak ada orang. Iya. Pokoknya aku minta kau fotoin, kau upload. Ini belangko permintaan. Udah, semuanya isi belangko permintaan, upload di WA. Kasih tahu aku, sudah dikasih. Paham? Ini udah awal bulan, harusnya tanggal 1 kemarin harus isi belangko permintaan tiap orang di kantor ini. Aku udah suruh bagikan. Udah, nanti kau minta sama Pak Ruski, bagikan semuanya belangko permintaan, paham? Harus diisi. Karena minggu ketiga nanti aku rapat, itu harus dimasukkan ke dalam rapat notulen. Paham? Tiap bulan, ya. PTSP juga harus ada di pegangannya. Minta apa aja? Apa yang kurang di kantor ini. Semuanya curhatnya di situ. Mintanya apa di situ ya? Untuk kebutuhan nanti yang akan datang juga. Kayak gini aku ngomong, kalau kurang tuh ya. Udah? Iya. Paham semua? Paham Bu. Dari kemarin aku udah suruh minta belangko permintaan isi. Semuanya main upload di WA group. Udah? Jadi aku kasih sama dia, misalnya lagi. Jadi kalau dia minta tolong, tolongin segera ya. Karena isi kalau sama IPK itu nggak boleh sembarangan. Udah dibagikan IKM-nya, jawabannya. Kurang nih. Jawaban kemarin. IKM bukan IPK. Dua-dua. Udah? 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 Sudah Bu. Si Rudi sama si Roni sama si itu udah diajarin. Udah. Rizwan. Ada si Rudi kemarin udah. Rudi sudah. Ya, dia tanda tangan itu nggak? Pelatihannya. Belum. Semuanya pakai tanda tangan pelatihan. Selesai gitu kan. Hah? Bikinkan ya, kalian tanggung jawab ya. Terus undangannya juga bikin pelatihan kita sama IPK untuk semua honorer. Ya. Ini udah belum? Udah Bu. Udah dikasih tahu Apa Bu? mapnya. Makanya kalau pelatihannya sudah. Sudah berarti sudah maafnya belum kemarin. Mapnya belum dikasih. Setiap orang yang mau dampingi IKM sama IPK sebelum menjawab itu kau taruhkan dulu mapnya. Kau kasih ini isi map itu. Sebelum pertanyaan selanjutnya tentang bukti. Jadi dia
baca dulu, tahu ya kasih lihat ini loh Bu buktinya. Ibu sudah terima tanda bukti transfer airport, tanda bukti PNBP belum? Gitu. Kalau dia jawab kan baru jawabnya benar, ya benar. Soalnya beda pelayanan pidana sama perdata sama hukum. Beda-beda nih ada buktinya. Nah, dasar hukumnya beda-beda. Jadi sebelum pertanyaan itu lanjut, kau sudah kasih tunjuk sama dia. Jangan dia isi dulu baru kau kasih tunjuk. Ya udah salah. Nanti hilang poinnya gitu loh. Paham? Karena itu menyangkut untuk WBK sama APM IKN sama IPK itu. Bukan sembarangan isinya lagi karena udah ke dirjen. Ya. Tumpuannya tahu di terakhir, bentengnya tahu. Makanya aku bilang, ibu tamu tuh diisi. Namanya PTSP diisi. Kalian harus sinkron jawabannya. Kalau nggak sinkron, aku ngamuk kayak kemarin di WK Group. Kenapa hilang 1? Ternyata hilang 2, karena dia laporan 5. Tahu cuma 3. Jadi laporan terakhir kemarin tuh ternyata apa? Sama 27 Bu ya. Di buku tamu saya sama 7. Iya, tapi dia laporannya cuma 3. Ini 5. Hilang 2, makanya mau ngamuk-ngamuk. Tapi waktu di KM sini semua tertera 7 Bu. Di apa? Buku tamu saya Nah, makanya 7. ini kan bagian hukum nanti perdata kalau misal dia warna hijau, kalau pidana misal ada rambut, itu nggak hukumnya. Iya, kemarin udah Iya, main kayak mana gitu itu? aku kemarin. Kenapa bisa lolos 29 orang? Hilang. Itulah pertanyaanku, kok bisa lolos? Anak PKL pun jalan, kenapa bisa hilang? Padahal udah pakai kartu itu, tumpuannya di satpam. Berarti selama ini satpam enggak pegang, enggak nahan KTP orang. Tahu nggak kalau kantor di Jakarta, kantor dimanapun itu semua tuh tahan KTP, SIM, sama kartu pengenalannya, pokoknya ditaruh di situ. Mau dia kartu askes, taruh di situ, pegang. Kalau nggak suruh pulang, karena nggak bawa kartu pengenal. Masa nggak bawa kartu pengenal manusia jalan-jalan ke kantor pemerintah? Mana bisa masuk kantor polisi sama kantor TNI? Ini juga kantor pengadilan militer. Kalau orang militer mau sidang, numpang di sini, dipakai ini kantor. Pakai itu militer itu sama polres itu, polisi itu. Ini ruang sidang untuk orang militer juga bisa dipakai. Jadi pakai itu disiplinnya. Kalau nggak bawa kartu pengenal suruh pulang. Masa apa yang kita tahan di sini untuk apa-apa? Untuk PTSP. Nanti ada lagi aplikasi ruang tamu. Itu harus itu bawa KTP atau SIM. Pokoknya benteng terakhir di KU, Pak Dian. Semua keamanan, semua IKN sama IPK, penilaian di KU bentengnya. Jadi si Roni, siapa lagi menjaga sidang? Apa? Baca doa, Keamanan. baca kacangkan, baca Quran, malamnya dari Kodar. Dua, ini berdua. Kalau apa? Kalau kemarin tuh aku tanya si Faisal, asal tanda tangan, udah Faisal, IKN sudah bilang, udah, Toto hilang 29. Udahnya itu cuma 16 ternyata. Gak jelas lagi di mana. Hilang soalnya kan. Penilaian hilang, semua hilang. Bentengnya di kalian tuh berdua. Jangan bilang iya di depan. Kalau menjalankan gak ada, nol. Nilai IPK sama IKN jadi turun jadinya. Akibatnya itu Pak Dian sama si Roni juga. Yang benar-benar kerja gitu. Kalau nggak usah kasih masuk, kalau nggak bawa apa-apa, tuh balik. Di MA sana tuh kalau nggak ada KTP nggak boleh masuk. Siapa kau? Saudaranya siapa kau? Kita pun gitu di sini. Siapa kau? Udah? Paham? Jadi kalau besok petugas PTSP nanti kau udah paham? Besok itu gimana cara menjalankannya? Besok belum. Hah? Kalau untuk KMP besok belum. Belum? Cara menjalankannya? Yang di situ. Nggak tahu. Mana belum? Nur? Ekor juga gitu. Kalau ada yang minta tolong berarti ke kau kan? Iya. Yang nomor telepon informasi itu. Ekor berarti ke kau yang mintanya ya. Kau yang tolongin. Kalau apa-apa di-emailin sama orang itu. Kau yang disuruh. Gitu. Ya kan? Coba jelasin. Biar semua dengar, biar paham. Untuk episode yang khususnya melalui WA, kenapa kita kemarin Bu Ketua berkenan untuk membuka WA sebagai salah satu jalur alternatif
mengeluarkan surat besuk karena pada waktu Bu Ketua di lapangan beliau menemukan bahwa di sana akses internet itu terlalu lambat atau bahkan tidak ada jaringan. Jadi aplikasi sulit dibuka. Nah, jadi untuk mendukung keinginan Bu Ketua, bagaimana bisa pemohon di desa-desa tersebut yang tidak memiliki kualitas jaringan internet bagus, tapi tetap bisa mengajukan permohonan untuk melakukan kunjungan ke rutan, maka beliau berkenan untuk kita membuka kesempatan itu di WA. Caranya, Orang itu minta bantuan lewat WA. ya, caranya tetap ada format-format yang harus diisi, fotokopi KTP tetap harus dibawa. Jadi si pemohon ini orang desa, keluarganya ditahan di rutan, contohnya. Pemohon ini datang ke kepala desa dengan membawa berkas, fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, identitasnya dan surat permohonan. Datanglah dia ke kepala desa. Pak Kepala Desa, saya dengar pengadilan udah buka lewat WA. Saya bisa enggak mengajukan permohonan? Sama petugas di kedesaan dibantu. Petugas kedesaan setelah melihat fotokopi identitas dan surat permohonan yang dibawa oleh pemohon, petugas di desa mengeluarkan surat pengantar yang menerangkan bahwa benar identitas pemohon ini berkaitan dengan Aplikasi. dengan yang ditahan. dengan yang Ada ditahan. hubungan keluarga. Ya, udah kata petugas desa benar ini, kita menerangkan bahwa ini. Nah, selanjutnya setelah dokumen ini disahkan oleh desa dengan mengeluarkan surat pengantar, petugas di desa membantu si pemohon ini untuk tersambung ke WA pengadilan melalui WA desa. Jadi grup desa yang Ini. kita bikin situ ada WA kepala desa semua. Kenapa harus melalui kepala desa? Supaya itu valid, bukan ada orang sembarangan lagi. Ya, betul. Jadi tidak hoax gitu kan, ada misalnya Main hoax, gitu ya, main-main benar. dia kan, nelpon-nelpon tuh dengan cara main-main gitu loh. Harus lewat kepala desa, gitu ya. Lanjut Bu. Terus, lanjut. Kemudian berkas ini tadi yang sudah divalidasi oleh petugas desa dibantu di-scan. Anggap aja pemohon tadi nggak tahu apa-apalah, pokoknya tahunya itu aja, dibantu di-scan dan diteruskan ke WA group yang udah disampaikan oleh Bu Ketua tadi. Petugas yang memegang WA group itu otomatis kan melihat tuh ada notif baru masuk, dilihat kalau memang sudah masuknya tuh besok, langsung kita tindak lanjuti. Pertama kita print dulu. Kita print dulu kelengkapannya, kita buat tetap disposisi sepengetahuan Bu Ketua. Besok majelis apa? Enggak, Besok KPN-nya. Nah, berarti tetap di disposisi. Berkenan Bu Ketua mengeluarkan surat kunjungan besoknya, kita proses, sudah selesai kita proses, ditandatangani, kita scan lagi PDF-nya, kita kembalikan ke, kita kirim kembali lagi ke desa. desa ya, jangan lewat WA grup desa ya, tapi japri ya sama orangnya. Desa itu jangan WA grup yang dipegang jawabannya, jangan diupload di situ karena menyangkut kerahasiaan orang ya, identitas ya. Japri lagi ke orang yang kirim, jangan ke WA grup yang pegang. Belum selesai sampai di situ, pemenuhan hak pemohon sudah selesai. Selanjutnya petugas tetap harus meng-email ke bagian kerutan. Jadi nggak sia-sia kalau ibu atau bapak itu nanti datang ke rutan, aku udah punya ini dari pengadilan, katanya rutan kan udah tahu dari emailnya. Oh, kalau boleh gitu. Emailnya udah ada. Oh, belum Bu. Nah, bikin ya sama checklistnya tadi tambahan. Mintanya dari rutan kalau Iya, kan kita mau rencana IKN yang iya. Cuma minta aja mulai dari sekarang gitu loh. Saya nggak lupa nanti. surat aja saya Bu ya Ya bersurat. Bersurat aja. untuk memperoleh besok gitu ya. Ini. Untuk melengkapi episode kan. Iya, siap. Karena aplikasinya Mohon belum koordinasi. nyambung Mohon koordinasi Bu, bukan email belum nyambung. email aktif gitu lah Bu lah. Gitu. Gitu ya. Ya. Paham semua? Ada yang mau ditanyakan Kak? Lewat WA itu. Kalau ada yang Simpel kok ya. udah bisa kayak dulu. Sama kayak kemarin era terang kan. Sudah siap. Jadi tinggal diambil dari sini ya kan. Kalau ada orang minta bantu, era terang pun gitu, bisa juga lewat WA kan, minta tolong izin karena di sana sinyal nggak beres. Tadi minta bantu namanya ya. Oke, gitu ya.
Sekian, sudah paham ya semuanya? Kenapa saya nekan-nekan IKM sama IPK itu sudah benar, harus diperhatikan itu, karena dari dulu udah diperhatiin, tapi masih kurang ternyata, tiba-tiba hilanglah 29 orang. Ya gitu ya, saya sudah briefingnya selesai. Oh, ya,